Assalamualaikum anak soleh dan solihah. Apa kabarnya? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini Ustadz Rukman. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tajwid. Sebelum kita mulai kepada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Anak soleh dan solihah, pada pertemuan semester yang pertama kita sudah belajar mempelajari tentang bacaan nun sukun dan tanwin. Ada 4 macam, ada izhar, ikhfa, idgham, dan iqlab. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tajwid, yaitu tentang hukum mim mati atau sukun. Anak-anak bisa lihat pembahasan ini di buku mata pelajaran tajwid di halaman 22, yaitu tentang hukum mim mati atau sukun. Anak soleh dan solihah, cara membaca hukum mim mati atau sukun ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu idhar syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga idgham mutamatsilain atau juga disebut sebagai idgham mimi. Supaya anak-anak paham cara membaca hukum mim mati atau sukun ini, silahkan anak-anak simak pelajaran ini baik-baik. Yang pertama idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Idhar syafawi artinya jelas di antara 2 bibir. Huruf idhar syafawi ini jumlahnya ada 26. Jadi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf idhar syafawi ini, maka bacaannya harus jelas. Adapun cara membacanya pendek, terang dan jelas di bibir dan mulut rapat tertutup. Karena cara membaca mim sukun ini pendek, jadi tidak boleh diperpanjang ketika kita membacanya. Seperti contoh lafad falahum ajruhum. Nah, di situ ada mim mati bertemu dengan huruf alif. Tidak boleh kita membacanya panjang seperti ini. Falahum ajruhum, itu tidak boleh. Harus pendek seperti ini. Falahum ajruhum. Atau contoh alam taro kaifa, tidak boleh alam taro. Dan harus diperjelas lagi apabila kita menemukan mim sukun bertemu dengan huruf waw dan fa. Contohnya di sini ada lafad hum fiha, tidak boleh ditahan hum fiha. Jadi idhar syafawi ini mim sukun bertemu dengan huruf idhar syafawi yang 26 ini, dan mimnya tidak dibaca panjang atau tidak ditahan, tetapi dibaca pendek namun diperjelas. Yang kedua ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi artinya samar di antara 2 bibir. Ikhfa syafawi hurufnya hanya ada 1, yaitu huruf ba. Jadi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka itu namanya ikhfa syafawi. Cara membacanya harus samar-samar di bibir dan didengungkan. Seperti contoh lafad tarmihin bihijaratin. Nah, mim sukun di situ ditahan ya. Ditahan terlebih dahulu kemudian baru dilemparkan ke huruf ba. Tarmihin, tidak boleh membaca seperti ini. Tarmihin bihijaratin. Nah, itu tidak ditahan. Seperti contoh lagi, inna rabbahum bihim. Nah, rabbahum, mim di situ ditahan, didengungkan karena bertemu dengan huruf ba, yaitu huruf ikhfa syafawi. Tidak boleh dibaca seperti ini, inna rabbahum bihim. Nah, itu tidak boleh. Jadi perbedaan antara idhar syafawi dengan ikhfa syafawi, idhar syafawi tidak ditahan mimnya, sedangkan ikhfa syafawi ditahan dan didengungkan. Dan yang ketiga adalah idgham mutamatsilain atau juga disebut sebagai idgham mimi. Apa itu arti idgham mimi? Idgham artinya memasukkan, mutamatsilain adalah ke huruf yang sama. Jadi apabila anak-anak menemukan mim sukun bertemu dengan huruf mim lagi, maka bacaannya disebut idgham mimi.
Adapun cara membacanya dengan menyuarakan mim, yaitu didobel atau ditasydidkan. Seperti lapad ilaikum mursalun. Harus dibaca seperti itu. Mim ditahan dan kemudian dikeluarkan. Ustadz ulangi lagi. Ilaikum mursalun. Tidak boleh dibaca seperti ini. Ilaikum mursalun. Nah, itu tidak ditahan. Jadi harus ditahan dulu. Nah, anak soleh dan solihah, itu tadi 3 bacaan mim sukun. Ada apa saja? Coba sebutkan. Yang pertama idhar syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga idgham mutamasilain. Anak soleh dan solihah, setelah Ustadz menjelaskan tadi cara membaca hukum mim mati, sekarang Ustadz tugaskan anak-anak memisahkan kalimat-kalimat ini. Mana yang termasuk idhar syafawi, mana yang termasuk ikhfa syafawi, mana yang termasuk idgham mutamasilain. Anak-anak pisahkan dan tulis di kolom masing-masing sesuai keterangannya. Bila ada yang belum dipahami, anak-anak boleh tanyakan langsung ke WA Ustadz Rukman. Sekian pembelajaran tajwid hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.